semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Rahma. Jadi video aku kali ini aku bakal nge-review produk terbaru punyanya Emina, yaitu Sun Battle Sun Protection SPF 45 PA+++. So buat kalian semua yang penasaran kira-kira review aku mengenai produk tersebut kayak gimana, just keep on watching. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu. Dan setelah itu jangan lupa untuk klik bel notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean video aku terbaru di setiap harinya. Nah, kalau udah kalian subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Tada! Jadi ini dia produk yang bakal aku review ke kalian, yaitu Emina Sun Battle Sun Protection. Ini isinya tuh kurang lebih sekitar 30 ml. Dan aku bakal kasih tahu ke kalian juga untuk yang pertama dari segi packagingnya. Jadi langsung aja kalian tonton video aku yang satu ini. Oke guys, jadi seperti ini untuk packaging dari si Emina Sun Battle Sun Protection SPF 45 PA+++. Dan anyway, ini ada packaging kertas dan dilapisin plastik seperti ini. Oke guys, jadi untuk Sun Battle ini mengandung grape leaf extract sebagai bahan anti polusi dan fungsinya sebagai antioksidan yang membantu melawan tanda-tanda penuaan dini. Selain itu, produk ini juga udah dermatologically test. Next, untuk di bagian belakang, di sini udah ada penjelasan dari klaim produk tersebut, kemudian ada cara pakai dan juga peringatannya. Selain itu, ada diproduksi oleh logo MUI dan juga neto atau berat bersihnya 30 ml. Dan untuk tutupnya itu sendiri bahannya plastik dan ini itu flip, jadi bisa dibuka tutup dengan gampang. Nah, produk ini juga dilengkapi dengan packaging yang di bagian belakangnya itu sebenarnya udah informatif banget karena udah dijelasin semua mengenai produk ini dan juga manfaat dari produk itu sendiri. Salah satunya adalah kandungan dari grape leaf extract sebagai anti polusi dan juga ini cocok untuk all skin type. Nah, untuk grape leaf extract itu sendiri juga dijelaskan bahwa fungsinya sebagai antioksidan dan untuk si SPF 45 PA+++ juga sudah dijelaskan di dalam packaging tersebut. SPF 45 menahan 97,8% sengatan UVB dan berfungsi mencegah kulit terbakar dan kusam. Kemudian untuk yang PA+++ memiliki perlindungan tinggi terhadap sinar UVA, mencegah tanda-tanda penuaan dini di kulit kita. Nah guys, karena si Sun Battle ini mengandung ekstrak dari grape leaf yang bagus banget sebagai anti polusi. Jadi anti polusi itu nggak cuma polusi dari perkotaan atau kendaraan ketika kita itu ada di outdoor, tapi meskipun kita berada di indoor atau di dalam rumah itu kita bisa aja kena polusi. Contohnya itu bisa dari kotoran, debu, ataupun dari gadget kita yang membawa dampak buruk bagi kulit kita loh. Jadi hal tersebut bisa bikin kulit kita itu kering dan juga kusam. Nah, kalau dalam jangka panjang kita biarin bisa memunculkan tanda-tanda penuaan dini. Maka dari itu pemakaian dari si Emina Sun Battle ini bagus banget sebagai antioksidan di kulit kita. Dan di packagingnya ini juga udah ada penjelasan mengenai cara pakai, peringatan, ingredients, atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, serta udah ada barcode. Jadi buat kalian yang mau ngecek ini produknya ori atau enggak, bisa langsung kalian cek barcode-nya aja. Kemudian udah ada nomor BPOM-nya, expire date-nya, serta ada netonya atau berat bersihnya. Dan gak lupa udah ada label MUI-nya, jadi ini dijamin halal dan juga aman. Langsung aja aku bakalan pakai si Sun Battle punyanya Emina ini ke muka aku supaya aku tahu untuk tekstur ini produk dan juga finishing akhirnya. Oke, untuk sunscreennya itu sendiri, untuk warnanya menurut aku itu adalah warna putih, tapi ada warna kuning-kuningnya sedikit gitu. Oke guys, jadi ini dia untuk si Sun Battle Sun Protection-nya udah aku pakai di muka aku dan hasilnya wow banget, bikin glowing di muka. Terus habis itu ini tuh finishingnya tuh ternyata tuh kayak basah-basah kayak gini.
Dan ini super ngelembapin banget. Jadi menurut aku ini buat kalian yang kulitnya kering cocok banget untuk pakai ini sunscreen, karena bener-bener looksnya tuh kayak gini loh, langsung bener-bener bikin muka lembab dan basah banget. Oke, untuk Sun Battle ini, Sun Protection ini ngeklaim kalau si tekstur dari Sun Battle ini itu cepet meresap dan gak lengket. Nah, aku coba apply di muka aku tuh bener-bener ringan banget dan gak lengket sama sekali, dan kelihatan cepet nyerapnya. Meskipun finishingnya kayak gini, mungkin kalian ngiranya tuh kayak aku masih kurang rata dalam ngeblend di muka, tapi sebenarnya enggak, ini memang finishingnya tuh kayak gini ternyata. Yang kedua, di dalam Sun Battle Sun Protection ini itu ada kandungan grape leaf extract, jadi kayak daun anggur, dan ini tuh bagus banget sebagai bahan anti polusi atau sebagai bahan antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas, terlebih kita yang sering berada di luar ruangan gitu loh, kayak langsung terkena paparan sinar matahari atau UV. Itu bagus banget. Jadi ini juga pengalaman pertama aku pakai sunscreen yang ada kandungan grape leaf extract seperti tadi. Nah, terus untuk finishing dari si sunscreen ini itu kan glowing basah, kalian bisa lihat. Sampai sekarang masih kelihatan glowing, padahal ini udah lewat lebih dari 3 menitan gitu. Tapi untuk di muka masih kelihatan glowing banget. Sebenarnya menurut aku ini finishingnya tuh bagus banget karena bikin muka tuh kelihatan lebih fresh dan juga lembab banget. Tapi aku nggak rekomendasiin untuk kalian yang mukanya berjerawat atau berminyak. Dan ketika kalian melakukan aktivitas, jadi setelah kalian pakai skincare kalian terus kalian tuh pakai sunscreen ini, itu kalian nggak pakai bedak. Menurut aku untuk kalian ya yang bermuka tipikal muka berminyak, aku nggak saranin kalian nggak pakai bedak. Jadi aku rekomendasiin buat kalian yang mukanya berminyak setelah pakai si sunscreen ini, apalagi kalau kalian semisal mau aktivitas di luar rumah, kalian itu aku wajibin pakai bedak aja karena bakalan kelihatan lebih kayak gimana ya, di muka tuh kayak kelihatan lebih nempel aja gitu loh, nggak terlalu basah kayak gini gitu. Kecuali kalau kalian yang maybe kulitnya kering, menurut aku sih masih bagus aja ya, karena kan kulit kalian kering dan dikasih ini bener-bener, dan dikasih si sunscreen ini tuh bener-bener ngelembapin banget. Kalian bisa lihat sendiri segini glowingnya di muka aku. Dan anyway, untuk muka aku ini sendiri itu berminyak, jadi untuk aku pribadi kalau misal aku di dalam rumah aja nggak ada kegiatan di luar rumah, aku bakalan tetap pakai si sunscreen ini, tapi nggak bakal aku apply lagi di atasnya bedak karena aku nggak keluar kemana-mana. Jadi ya udahlah ya, siapa sih yang mau lihat penampilan aku kayak gini, paling juga cuman orang rumah, nggak masalah sih. Tapi kayak kelihatan sedikit kusem gitu loh karena bener-bener basah dan nggak fresh lah pokoknya. Tapi untuk kalian yang mukanya berminyak kayak aku saranin kalau kalian mau aktivitas outdoor gitu keluar rumah, aku saranin kalian tetap pakai bedak untuk di atas sunscreen ini, supaya muka kalian tuh kelihatan lebih fresh dan kelihatan lebih, mungkin untuk kalian yang nggak suka terlalu glowing, kalian bisa ngatasin untuk pakai bedak supaya finishingnya itu lebih matte gitu di muka kalian. Karena aku sendiri juga sebenarnya lebih suka finishing yang matte daripada glowing karena muka aku berminyak. Jadi aku saranin kalian pakai bedak. Dan untuk apply bedaknya itu sendiri juga nggak cuman sedikit asal pokoknya ditaruh bedak, itu sebenarnya enggak, karena meskipun kalian ngasihnya dikit, itu efek glowingnya tuh masih benar-benar kelihatan. Jadi kalau untuk kalian yang pingin kelihatan matte, maybe aku saranin untuk pakai bedak lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk kalian yang masih pingin kelihatan glowingnya itu di muka kayak gini, aku saranin kalian pakai bedaknya dikit aja. Ya pokoknya setidaknya tuh nggak kelihatan kurang fresh gitulah. Terus guys, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau ingredientsnya tadi kan aku nyebutin ada kandungan alkohol, yaitu ada di baris ke-6 kalau nggak salah, yaitu etanol. Dan juga di sunscreen ini itu ada parfumnya. Buat kalian yang nggak suka skincare kalian tuh ada kandungan alkohol atau nggak suka yang berbau-bau ada parfumnya, mungkin kalian bisa pikirin dulu mau pakai ini apa enggak, karena di dalamnya ini ada semuanya. Dan mungkin di antara teman-teman lainnya tuh masih pada nanya antara pakai produk sunscreen yang Emina yang terbaru ini atau pakai yang sunscreen yang sebelumnya yang SPF 30 yang seperti ini. Nah, kalau menurut aku keduanya ini sama-sama bagus, dan kemudian ini tuh bedanya cuman di SPF-nya aja sama finishing terakhirnya.
Kalau menurut aku pribadi ya, jadi untuk yang Emina Sun Battle ini itu kan SPF-nya 45, PA-nya juga udah plus. Ini udah bagus banget menurut aku. Tapi kalau untuk yang Emina sebelumnya itu kan SPF-nya 30, itu juga udah bagus sih kalau menurut aku. Cuman kalau kalian mau SPF-nya lebih tinggi lagi, kalian bisa pakai yang sunscreen ini, sunscreen terbarunya Emina. Cuman kalau untuk finishingnya itu, yang ini lebih ke glowing basah kayak aku ini. Buat kalian yang mungkin kurang suka dengan finishing kayak gini, kalian bisa pakai sunscreen yang sebelumnya. Karena menurut aku untuk sunscreen yang sebelumnya itu finishingnya lebih ke matte gitu loh, nggak yang glowing basah kayak gini. Tapi kalau misal kalian pingin dapet SPF yang lebih tinggi tapi finishingnya pingin yang matte seperti yang Emina sunscreen sebelumnya, kalian bisa aku saranin kalian bisa akalin seperti aku tadi, yaitu setelah pakai sunscreen ini kalian bisa pakai bedak untuk ngurangin kelihatan finishing akhirnya yang glowing basah seperti ini. Tapi menurut aku untuk aroma, tekstur dari kedua sunscreen tersebut menurut aku kurang lebihnya hampir sama, jadi nggak ada masalah sama sekali. Untuk harga dari sunscreen ini, Emina terbaru ini, yaitu sekitar 36 ribuan. Aku bakalan taruh linknya di description box, so buat kalian yang mau samaan atau mau beli juga, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box. Dan untuk conclusionnya worth it atau enggak untuk si produk Sun Battle ini dibeli, kalau untuk aku pribadi kalau untuk menurut aku pribadi, untuk si Sun Battle ini dengan harga 36.000 dan dia tuh udah bisa bikin muka kita lembab, kemudian sampai glowing seperti yang kalian lihat tadi, menurut aku ini worth it aja sih. Karena dengan SPF ya lumayan tinggi, yaitu 45 PA+++, ini juga udah bisa melindungi kita dari sinar UVA maupun UVB apabila kita berada di luar. Dan kemudian aku juga mau kasih tahu lagi ke kalian, di dalamnya juga ada kandungan dari grape leaf ekstraknya yang bagus untuk antioksidan. Terus habis itu teksturnya menurut aku suka sih, gampang meresap dan ringan banget. Menurut aku worth it aja untuk harga sekitar 36.000. Jadi buat kalian yang maybe ada beberapa bagian dari si sunscreen ini yang bikin kalian sedikit nggak serak, seperti contohnya yang mungkin hasil akhirnya terlalu glowing atau terlalu basah kayak gini, kalian bisa akalin pakai bedak supaya finishingnya bisa sedikit matte, meskipun juga nggak bakal ngilangin 100% dari si glowingnya ini. Karena menurut aku ini glowingnya lumayan kenceng ya untuk nempel di muka dengan hasil akhir yang sedemikian. Jadi menurut aku ini masih worth it aja. Dan kalaupun memang kalian ngerasa sedikit gak suka dengan hasil akhirnya yang seperti ini, kan bisa pakai yang sunscreennya Emina yang sebelumnya, karena menurut aku itu hasilnya lebih matte aja. Oke guys, segitu dulu untuk review aku dari si Sun Protection Sun Battle punyanya Emina SPF 45 PA+++. Semoga review aku ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku untuk like video aku dan juga subscribe channel YouTube aku. Share video aku ini ke teman-teman kalian lainnya, siapa tahu bermanfaat. Dan jangan lupa setelah kalian klik tombol subscribe untuk klik bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean video aku terbaru di setiap harinya. Bye, see you in my next video and have a nice day.